hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita sekarang sedang berada di akhir bulan Syawal. Belum habis, masih tersisa beberapa hari lagi. Masih ada kesempatan bagi siapapun di antara kita yang belum menuntaskan saum Syawal 6 hari. Mumpung masih ada waktu. Dan ini salah satu di antara sikap istiqamah kita seusai Lebaran di atas kebenaran, di atas ibadah, di atas amal soleh. Istiqamah di atas seluruh kebaikan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai terlepas lagi dari kehidupan kita. Ya saumnya dilanjutkan dengan saum-saum sunnah. Ya qiyamul Ramadannya dilanjutkan dengan qiyamul lail. Ya tadarusnya, bacaan Al-Qur'annya, ya infak dan sedekahnya dan seluruh amal-amal soleh yang kita farsir di bulan Ramadan, kita tetap pertahankan di bulan Syawal dan seterusnya. Dan itulah yang dimaksud dengan istiqamah di atas kebaikan. Allah Azza wa Jalla memberikan janji yang menggiurkan bagi siapapun yang istiqamah di atas kebenaran. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat yang tadi dibacakan. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Ini bukan sekedar ungkapan lisan, tapi diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Meyakini Allah sebagai Rabbnya, pencipta dirinya, pengatur dirinya, lalu disembah, lalu diibadati, lalu ditaati. Akhirnya dia aplikasikan, dia wujudkan pernyataan lisannya tersebut dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Tsumastaqamu, lalu dia istiqamah di atas hal itu.
Apa yang akan terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti malaikat akan turun kepada orang tersebut untuk membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ini balasan yang akan diterima oleh orang yang istiqamah di atas iman dan amal soleh. Datang malaikat membisikkan bisikan yang menenangkan, menenteramkan, meneguhkan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Kapan malaikat tersebut datang kepada orang yang istiqamah membisikkan hal tersebut? Itu terjadi di momen-momen yang sangat krusial. Momen yang sangat genting. Momen di mana setiap orang takut, khawatir, sedih, risau, galau. Lalu dia membutuhkan penenang. Nah, saat itu malaikat datang. Kapan saja? Pertama, ketika orang itu mengalami sakaratul maut. Pas sakaratul maut, semua orang itu sehebat apapun, setangguh apapun, stres. Kenapa? Baik keadaan fisik ataupun keadaan psikis. Fisiknya sakitnya luar biasa. Seperti apa? Seperti dia bernafas menghirup ribuan jarum-jarum beracun. Sementara seluruh tubuhnya itu merasa seperti ditusuk oleh jarum atau besi-besi panas. Dan itu meluluh lantakan mentalnya. Dia menyadari sebentar lagi akan mati. Ditinggalkannya semua kesenangan dunia, keluarganya, hartanya, teman-temannya, dan seterusnya. Akan didatanginya satu alam yang masih misteri. Alam kubur dengan gambaran yang menakutkan. Alam kubur pasti gelap. Di sana berjumpa dengan malaikat yang akan bertanya, yang kondisi fisiknya menakutkan dan sikapnya menggetarkan. Namanya Munkar dan Nakir, namanya saja sudah menakutkan. Munkar itu adalah sesuatu yang sangat diingkari. Diingkari itu ingin dijauhi, ingin dihindari, saking menakutkannya. Sumya munkaru munkara lianna kulla man ra'ahu ankarahu. Disebut munkar karena semua orang yang melihatnya pasti ingin mengingkarinya, tidak ingin berhadapan dengannya. Bentakannya dahsyat. Fisiknya warnanya hitam kebiru-biruan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib, ja'ahu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Datang dua malaikat. Yang dua malaikat itu hitam kebiru-biruan. Yang bentakannya sangat dahsyat. Oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah digambarkan seandainya Munkar dan Nakir ini membentak seseorang dalam kehidupan di dunia, saking dahsyatnya bentakannya itu, niscaya seluruh tulang-tulang persendian itu copot dari engselnya. Saking menakutkannya. Lalu bertanya tentang man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk, siapa Rabbmu? Siapa agamamu? Siapa nabimu? Ini bukan pertanyaan hafalan. Gampang sekarang aja dihafalkan. Anak TK juga gampang menjawabnya. Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. 3 poin. Nggak segampang itu. Ini pertanyaan yang mencerminkan keyakinan kita, amal perbuatan kita di dunia dan pemahaman kita. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Ini pertanyaan yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, dengan keimanan dan aplikasinya loh. Dan seterusnya. Bukan sekadar pertanyaan hafalan. Walaupun dihafal,
tapi imannya bercampur kufur, tauhidnya bercampur syirik, amal ibadahnya bercampur bid'ah dan seterusnya, nggak akan bisa menjawab. Jawabannya aja, la adri, sami'tu nas yaquluhu fa aquluh. Apa-apa aku nggak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan begitu, aku pun mengatakan begitu. Maka apa yang terjadi? Dihantamnya orang itu oleh munkar dan nakir. Diazab dengan azab yang dahsyat. Dibukakan pintu yang menuju kepada neraka. Lalu bertiuplah angin yang sangat menakutkan dari neraka. Ya panasnya, ya baunya dan seterusnya. Azab kubur. Begitu mengerikan. Itu terbayang ketika kita masih hidup. Itu terbayang ketika orang akan mati. Siapa yang tidak stres? Hatinya risau, galau, resah, gelisah, takut, khawatir, sedih dan seterusnya. Bercampur baur. Bagi seorang mukmin yang istiqamah juga mengalami hal itu. Tapi datang malaikat. Kemudian membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Ini bisikan yang menenteramkan, yang menenangkan, yang menghilangkan seluruh rasa takut, rasa khawatir, rasa resah, gelisah, risau dan galau, depresi dan yang sejenisnya. Alla takhafu, jangan kamu takut terhadap nasibmu di masa yang akan datang di alam kubur, di alam akhirat. Jangan. Wala tahzanu, jangan kamu sedih terhadap apa yang akan kamu tinggalkan. Jangan sedihkan keluargamu, jangan sedihkan hartamu, jangan sedihkan kawan-kawanmu. Nggak perlu. Kalau di dunia ini kita akan berangkat jauh dan lama, kita sedih memikirkan keluarga yang ditinggalkan, rumah, harta, pekerjaan dan seterusnya. Sedih. Ini mau meninggalkan selama-lamanya. Ada kesedihan itu? Ada. Ada ketakutan? Ada. Semuanya itu teralami. Datang malaikat. Jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Maka seketika itu juga hilanglah kesedihan, hilanglah ketakutan, kekhawatiran. Yang ada tenang, tentram, optimis dan yakin. Dan inilah yang akan teralami oleh orang-orang yang istiqamah. Mafhum mukhalafah dari penjelasan ini atau pemahaman yang sebaliknya dari penjelasan ini adalah orang yang tidak istiqamah, yang sangat mudah terganggu, tergoda oleh kehidupan di dunia. Sekarang taat, besoknya maksiat. Sekarang ibadah, besoknya durhaka. Waktu Ramadannya aktif beribadah, setelah masuk bulan Syawal dan yang seterusnya dia bebas lagi kembali kepada dosa dan kemaksiatan. Tidak istiqamah. Apa yang akan terjadi? Dia tetap diliputi oleh ketakutan, kesedihan, kekhawatiran di saat mau matinya. Kalau orang mukmin tadi tenang, tentram dan mati dalam kondisi yang sangat baik, istiqamah, menyebabkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dan itu yang selalu kita minta. Kematian itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, pasti semua makhluk mengalami kematian. Bukan kematian itu yang harus kita takutkan. Yang harus kita takutkanlah kondisi yang buruk ketika kematian itu mendatangi kita. Su'ul khatimah namanya. Lagi dosa, mati. Lagi maksiat, mati. Lagi lalai ibadah, mati. Lagi jauh dari Allah, mati. Itu yang sangat kita khawatirkan. Su'ul khatimah. Dan itu akan teralami oleh orang yang tidak istiqamah. Dibiarkan oleh Allah, dibiarkan oleh malaikat, dia terombang-ambing di dalam kerisauan, kegalauan, keresahan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan. Biarkan. Dan matinya dalam kondisi yang buruk yang disebut dengan sebutan
su'ul khatimah waliyadzubillah. Berdasarkan hal itulah maka dari penjelasan tadi kita mengetahui istiqamah dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam amal soleh menyebabkan Allah memberikan perlindungan kepada kita sampai di saat yang tergenting, yaitu saat sakaratul maut dikirimnya malaikat untuk memberikan bisikan yang menenteramkan sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah, baik di akhir hayatnya dan menjadi penutup bagi seluruh amal-amal yang dilakukannya. Amal-amal buruk yang pernah dilakukannya dihapus karena tertutup oleh amal baik di akhir hayatnya. Karena Rasul SAW menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amalan terakhir dari kehidupan orang tersebut. Kalau amal terakhirnya baik, husnul khatimah, terhapus amal-amal buruknya. Kalau amal terakhirnya buruk, maka dosa menjadi penutup bagi kehidupannya dan amal-amal baiknya terhapus. Berdasarkan hal itulah maka pertahankan diri kita di atas istiqamah, di atas kebaikan. Setelah Ramadan berlalu, jangan kendurkan ibadah, jangan kendurkan amal soleh, apalagi ditinggalkan. Tetaplah pertahankan dengan jenis ibadah yang sama yang kita lakukan di bulan Ramadan. Saumnya tetap berlanjut dengan saum-saum sunnah. Baca Al-Qur'annya tetap berlanjut dengan tetap baca Al-Qur'an. Qiyamul Ramadannya bisa kita lanjutkan dengan qiyamul lail dan seterusnya dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan istiqamah dan itulah amal yang paling Allah cintai. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dawam, yang terus menerus, yang kontinu, istiqamah walaupun hanya sedikit. Maka sedikit tapi istiqamah jauh lebih baik daripada sekali walaupun ibadahnya hebat. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah di atas kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, apakah orang yang istiqamah hanya akan ditolong di akhir hayatnya saja? Bagaimana dengan selama kehidupannya? Tentu saja selama kehidupannya juga akan peroleh pertolongan dan bantuan. Setelah para malaikat menyatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Ini optimisme dalam menghadapi kematian. Ada surga di belakangnya. Para malaikat telah menyatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kamilah pelindung kalian dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Nanti di alam kubur ketika malaikat munkar nakir mau bertanya lagi dengan bentakan seperti itu, malaikat membisikkan lagi, jangan takut, jangan sedih. Ketika nanti di akhirat mau dihisab juga mengalami ketakutan yang luar biasa, melihat hisab yang dahsyat, datang lagi malaikat, tentram lagi, begitu dan seterusnya. Itu kehidupan akhirat. Malaikat tetap pendamping. Dalam kehidupan dunia juga begitu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan di dunia. Dan inilah yang disebut dengan sebutan ma'iyatullahil khasah.
kebersamaan Allah dengan makna yang khusus. Allah kan menyertai manusia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Kalian itu semua, baik manusia mukmin ataupun manusia kafir, disertai oleh Allah. Tapi ini yang disebut dengan ma'iyah ammah. Penyertaan Allah secara umum artinya mengawasi, melihat, mengetahui, menyaksikan itu. Amalan orang kafir setiap detiknya juga disaksikan, dilihat oleh Allah. Adapun khusus untuk orang sabar, orang muttaqin, orang muhsinin, orang mukminin, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang sabar, menyertai orang takwa, menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu menyertai di sana maknanya khusus, yaitu menolong, melindungi, menguatkan, memberikan ketenangan, ketentraman. Dan salah satunya orang yang seperti itulah orang yang istiqamah tadi. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Makanya orang yang istiqamah, dan istiqamah itu wujud nyata dari ketakwaan kepada Allah, karena istiqamahnya di atas ketakwaan, di atas keimanan, selalu diberi solusi dari seluruh problematika kehidupan yang menyulitkan dia di dunia. Sesuai dengan janji Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah, kesulitan hidup yang dialaminya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka waktunya, penyebabnya, jumlahnya. Pokoknya tidak diduga, tidak disangka, tidak terfikirkan sebelum tiba-tiba rezeki itu datang. Jumlahnya nggak disangka, nggak dikira, waktunya, momennya serba pas. Itu Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Dan itu termasuk salah satu di antara bentuk ma'iyatullahil khasah. Oleh karena itulah maka siapa orang yang ingin pertama selalu memperoleh solusi dari setiap kesulitan hidup di dunia. Keduanya ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Diusir semua rasa-rasa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan di akhir hayatnya. Nanti malaikat datang. Siapa juga yang ingin diberikan support, semangat agar tidak takut di alam kubur dan di alam mahsyar ketika dihisab, hendaklah dia istiqamah. Karena orang yang istiqamah dijanjikan oleh Allah akan selalu didampingi oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan semua penjelasan ini mengisyaratkan siapa yang tidak istiqamah, dia terancam dengan berbagai macam ancaman yang menyulitkan di dunia sampai di akhirat. Di dunianya seluruh masalah yang dihadapinya buntu, nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar, membuat dia tambah stres, tambah depresi. Dan dia terancam juga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia terancam di alam kuburnya memperoleh azab kubur. Dia terancam di akhiratnya tetap dilanda, diliputi ketakutan, kekhawatiran, kerisauan, kegalauan, keresahan, kegelisahan, kesedihan, dan seterusnya. Dan yang terakhir yang paling mengerikan, dia diazab dengan azab yang abadi, yang dahsyatnya tak tertandingi di akhirat di neraka nanti, waliyadzubillah. Mana yang kita akan pilih? Tentu saja kita pilih kehidupan yang baik, yang selalu memperoleh solusi. Hidup dengan mati yang sangat menyenangkan karena berada dalam ridha Allah, memperoleh nikmat kubur dan nikmat akhirat. Dan itu hanya bisa didapat dengan istiqamah di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas ibadah. Maka yuk, mulai sekarang kita tanamkan tekad yang kuat untuk selalu menjaga ibadah-ibadah kita
amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita, dan upaya kita dalam menjauhi seluruh dosa dan maksiat kita pertahankan sekalipun Ramadan sudah lama berlalu dari kehidupan kita di tahun ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu istiqamah di atas ketaatan dan amal soleh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل منا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والحرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة